Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Hari ini tanggal 6 Januari 2023. Di awal tahun kita rencananya mau sapar ini, mau healing, jalan-jalan ke Lampung. Mumpung lagi libur anak sekolah ya teman-teman. Qadarullah ini kita start dari Prabu Muli pas dengan waktu sholat Jumat ya teman-teman. Ini kita nanti rencananya mau sholat di Lembang. Berangkatnya memang siang ini karena istri saya tadi pagi itu kerja dulu. Jadi setelah dia selesai kerja ini langsung nggak lagi pulang ke rumah, kita langsung berangkat ya. Memang udah persiapan kita tadi, jadi ya sudah kita putuskan untuk sholat Jumatnya di jalan saja. Nah, ini kita udah hampir nyampe ke masjidnya ya teman-teman. Ini di Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim. Ini masjidnya ada di sisi kiri jalan ya teman-teman. Wah, udah rame nih. Kita ke bagian parkir enggak ini? Oke teman-teman, kita mau parkir. Kita mau sholat dulu ya. Wes, parkir mana ini? Sebelah situ aja. Dalam penuh. Alhamdulillah, sholat Jumat sudah kita tunaikan. Ini yang laki-laki udah sholat semua, ini tinggal yang cewek-ceweknya. Ini istri saya sama anak saya yang cewek ini yang belum sholat. Karena mau sholat di sana tadi penuh ya teman-teman, rame gitu. Biar nanti saja di masjid rumah makan pagi sore. Kita nyantai aja teman-teman. Ini baru sampai Gelombang. Ya namanya juga mau healing kan, jadi apa yang mau dikejar. Ini nanti rencananya kita mau berapa hari nih? Kita rencananya mau 2 hari sih, tapi istri saya itu booking hotelnya itu baru 1 hari. Baru untuk 1 hari, maksudnya 1 malam. Hotel dengan budget sekitar 350.000 ya teman-teman. Kalau mau pesen booking hotel sekarang mudah ya, tinggal buka aplikasi, tinggal kita pilih sesuai budget dan sesuai keinginan kita, mudah. Jadi kita itu kalau udah sampai ke tempat tujuan itu udah gak mikir lagi dapat penginapan atau dapat hotel apa enggak, kita udah prepare ya dari awal. Nanti untuk biaya secara keseluruhan budgetnya berapa, kita sampai di sana bisa dilihat di akhir ya teman-teman reviewnya. Ini mungkin akan jadi beberapa part video ya teman-teman. Ini yang pertama, ini perjalanan kita dari Prabu Muli sampai ke Lampung nanti, insya Allah. Ini kita mau ngambil uang cash dulu karena ATM uangnya itu ada di ATM Bank Sumsel. Takutnya nanti di sana nggak ini ya, nggak ya, memang link ada ya, cuman lebih aman kita ambil langsung di ATM Bank Sumselnya. Ini kita di Gelombang ya teman-teman. Sudah beres, selesai, kita lanjut lagi perjalanan. Itu kantor banknya itu sementara ya teman-teman, yang baru lebih besar itu sedang dibangun. Karena ini sedang jadi isu
bahwa gelombang ini katanya mau apa? Mau dimekarkan, lepas dari Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten sendiri ya teman-teman. Kita lanjut lagi menuju tol Palembang Lampung ya teman-teman, tapi nanti kita berhenti dulu di rumah makan pagi sore. Kita mau sholat dulu, ini istri sama anak saya, terus sekalian ini makan siang, santap siang, karena kita tadi udah bawa bekal, nanti makannya di jalan rencananya. Qadarullah, kita sampai di pintu gerbang Kota Indralaya. Ibu kotanya Kabupaten Ogan Ilir ya teman-teman. Ini sementara belum jadi tolnya Prabu Muli Indralaya, jadi kita lewat ini, lewat jalan lintas. Itu di depan udah sampai di rumah makan pagi sore. Tujuan kita ke Masjid Al-Hikmah ya teman-teman. Memang di setiap rumah makan pagi sore ini pemiliknya ini menyiapkan masjid ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga berkah, pahalanya mengalir terus ini untuk yang punya rumah makan ini, Insya Allah ya teman-teman. Karena setiap orang yang melakukan perjalanan bisa mampir untuk sholat sekaligus istirahat. Biasanya temennya sholat, istirahat, sama makan. Yang Masya Allahnya itu mereka nggak nyiapin musola kecil gitu kan. Biasanya rumah makan gitu kan, musola kecil. Ini benar-benar masjid, dan tempatnya itu memang berada dalam komplek rumah makan, tapi memang terpisah ya teman-teman. Jadi masyarakat umum bisa menggunakan masjid ini untuk beribadah. Kita cari tempat parkir dulu yang nyaman. Cuaca memang nggak terlalu panas ya teman-teman, karena ini termasuk musim hujan ini. Oke, di sini saja kita parkirnya. Jadi kita beli satu porsi tunjang tadi untuk kuah-kuahan lah, untuk bekal kita tadi. Satu porsinya itu 28.000. Jadi kita tadi pesen dulu di kasir sana, bayar, terus nota tadi dibawa ke tempat pelayanan menu ya teman-teman. Ini kita lagi nunggu. Inilah rumah makan pagi sore tampak dari samping ya teman-teman. Banyak juga yang mampir. Masjidnya di sana. Ini pada selesai sholat, kita mau makan siang dulu. Alhamdulillah udah beres, perut udah terisi, udah kenyang. Kita lanjut lagi jalan menuju tol Palembang Lampung ya teman-teman. Kita nanti masih lewat tol Indralaya Palembang, cuman kita nggak keluar di pintu gerbang tol Palembangnya teman-teman, di pintu gerbang Jakabaring, karena itu nanti bakal muter lagi. Kita keluarnya nanti di ini aja, di Pemulutan. Tetap ikutin perjalanan kita menuju Lampung.
Nah, sebelum masuk tol ini kita isi BBM dulu untuk ngefullin ya teman-teman. Kemarin sih udah ngisinya cuman belum full ini, jadi biar aman di jalan. Ini sorry kali ya. Jadi nggak berhenti lagi nanti di tol. Ya kalau berhenti ya paling ada yang pengen pipis atau apa ya. Jadi nggak lama kita. Mati lampu. Isi BBM dulu ini di SPBU di Indralaya teman-teman, di sebelum Universitas Sriwijaya ada SPBU sebelah kanan. Mumpung ini untuk Pertalite nggak terlalu antri. Yang antri tadi solar ya teman-teman, memang solar di sini agak langka. Alhamdulillah beres. 200 berapa tadi? 220. Isi full BBM. Nanti untuk berapa keseluruhannya nanti ya teman-teman di akhir episode. Biar teman-teman ngikutin per episode ini. Sekarang menuju pintu tol Indralaya. Di depan ini gerbang tol Indralaya, berada di jalur Indralaya Kayu Agung teman-teman. Jadi kalau dari arah Prabu Muli menuju Palembang tadi, teman-teman harus putar belok ke arah Kayu Agung ya untuk ke pintu tol ini. Itu belokannya itu ada di sebelah terminal Indralaya. Ini kita sudah berada di tol Indralaya Palembang, sedang menuju ke arah gerbang tol ya teman-teman. Di sini ngetap awal sama ngecek saldo aja ya teman-teman. Nanti pembayarannya di pintu tol keluar. Exit tol Pemulutan 1 kilo lagi. Kita keluarnya lewat exit tol Pemulutan ya teman-teman. Karena kalau keluarnya itu di Jakabaring itu muter balik lagi. Ini kita tadi udah ngelewatin satu exit tol Rambutan. Jadi Palembang Indralaya ini atau Indralaya Palembang ini ada 3 exit tolnya ya teman-teman. Kalau dari arah Indralaya ini ada di Rambutan, Pemulutan sama Jakabaring. Kita ambil yang keluar di Pemulutan. Jadi kalau kita mau ke tol Lampung ini, kalau dari Prabu Muli ini sementara ini belum nyambung ya teman-teman, karena belum ada interchange-nya antara tol Indralaya Palembang dengan tol Palembang Lampung. Jadi kita mesti keluar tol, masuk tol lagi. Ya mungkin nanti kalau sudah sirip tolnya atau jalan tol yang ke arah Prabu Muli Muara Enim itu sudah selesai ya teman-teman, mungkin nanti akan dibangun interchange-nya, jadi kita nggak perlu keluar tol lagi kayak gini.
Kalau di gerbang tol Indralaya tadi tap awal, nah di sini pembayarannya ya teman-teman. Kita lewat sini biar satu arah ya teman-teman. Kalau keluarnya lewat pintu tol Jakabaring itu nanti arahnya muter gitu, kembali lagi. Karena pintu tol Palembang Kayu Agung atau Palembang Lampung ini berada di jalan lintas Prabu Muli atau Indralaya Palembang ya teman-teman. Ini kondisi udah mulai rintik-rintik, mulai hujan lagi. Depan itu kita belok ke kanan teman-teman. Kalau belok kiri kembali lagi ke Indralaya ya. Jadi pintu tolnya ini sebenarnya nggak jauh dari terminal Karyajaya ya teman-teman. Berada di Kecamatan Kertapati. Suasana masih hujan rintik-rintik. Alhamdulillah jalan lintas ini sekarang lancar ya teman-teman. Kalau dulu itu sebelum ada tol Indralaya Palembang, ini jalan ini kalau ada mobil truk atau mobil besar satu aja yang ada kendala di jalan gitu, mogok misalnya, pasti macet panjang itu. Pernah itu dulu sepanjang jalan Palembang sampai Kelahat itu dulu, waktu zaman mobil batubara boleh lewat di jalan lintas ini, wah setiap hari pasti terjadi kemacetan ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang kebijakan dari pemerintah provinsi itu kendaraan angkutan batubara nggak boleh lewat lagi di jalan lintas ini ya teman-teman. Dia melewati jalan khusus, terus angkutan lainnya itu pakai kereta api sama pakai tongkang ya teman-teman, melalui jalur sungai. Kayaknya hujan mulai deras ini, mulai mengguyur perlahan-lahan deras. Sebenarnya kalau posisi pagi terus kita nggak buru-buru gitu ya teman-teman, karena posisi pagi kan jalan insya Allah sepi ya. Kita nggak perlu lewat tol Indralaya Palembang juga, lewat jalan lintas ini aja
sama kok sampai cepatnya gitu. Bedanya treknya kalau di jalan tol lurus, kalau di jalan lintas ini banyak belok-beloknya ya teman-teman. Itu flyover menuju ini ya teman-teman, menuju Betung, tol Jambi Betung, tapi belum selesai ya teman-teman tolnya. Ini masih terputus di tol Palembang ini. Ya semoga cepat selesai ya teman-teman, biar bisa dinikmati tol Trans Sumateranya dari Lampung sampai ke Aceh ini tersambung. Ini kita belok kanan, ini kita masuk di tol Keramasan, tol menuju Lampung ya teman-teman. Inilah pintu tol masuk dan exit tol Keramasan Palembang ya teman-teman. Sama seperti di tol Indralaya tadi, ini di gerbang tol ini kita ngetap awal ya teman-teman, sama istilahnya cek saldo. Nanti untuk pembayarannya itu ada di gerbang tol Kayu Agung. Tarifnya sampai ke Kayu Agung 50.000. Ini simpang susun atau interchange yang mengarah ke Lampung atau ke Jambi ya teman-teman. Cuman untuk yang ke Jambi kan belum selesai nih, masih dalam proses pembangunan. Katanya nih kalau tol Palembang Jambi itu udah selesai, ke Jambi itu dari Palembang butuh waktu cuman sekitar 3 jam. Wah, cepat sekali. Hujannya semakin deras. Yang dikhawatirkan kalau hujan deras lewat tol Palembang Kayu Agung ini, pengalaman sebelumnya ya teman-teman, tahun-tahun kemarin itu kita waktu Jawa melewati tol ini, tolnya agak jelek, banyak lubang dan bergelombang. Jadi kalau ada genangan air kita nggak tahu itu lubangnya. Qadarullah, ini kita sudah sampai di Lampung ya teman-teman. Ini jam 6:15. Kita skip tadi yang tol dari Palembang sampai ke Lampung ini ya teman-teman. Nanti kita bikin review tersendiri untuk ulasan mengenai jalan tol Palembang Lampung ya teman-teman. Karena kondisi tadi di jalan tol Palembang Kayu Agung itu memang masih masih jelek ya teman-teman. Kalau menurut saya itu masih jelek karena masih banyak lubang dan bergelombang. Terus minim rambu-rambu ya teman-teman untuk yang sedang dalam perbaikan gitu, apalagi kondisi tadi sedang hujan ya. Ini kita sampai di mau keluar kita lewat exit tol Natar teman-teman.
tujuan kita ke Bandar Lampung, tepatnya di daerah Teluk Betung ya teman-teman, Teluk Betung. Sebenarnya bisa juga lewat pintu tol Kedaton ya teman-teman, maju lagi. Cuman nanti kalau lewat sana agak jauh, muter balik lagi ya teman-teman. Kalau ini kan searah nanti kalau kita lewat dari Natar. Kalau sama Google Map juga diarahkan kita keluar dari pintu tol Natar ini ya teman-teman. Natar ini sebelumnya tempat macet juga ya teman-teman, terutama di arah flyover di tengah kota itu. Cuman setelah ada tol ini ya jalannya padat tapi nggak bikin macet ya teman-teman. Saya sama keluarga ini terakhir jalan-jalan ke Lampung ini sebelum pandemi. Nah ini pertama kali setelah pandemi healing atau jalan-jalan ke daerah Lampung ya teman-teman. Biasanya kalau ke Lampung ini destinasinya wisata pantai ya teman-teman, cuman kondisi alam, dengar berita ombak tinggi di pelabuhan ya kita lihat aja nanti, kita ke pantai atau ke mana gitu kan, nanti lihat kondisi lah. Kita sampai di gerbang tol Natar, exit tol Natar. Bisa jadi ini nanti sampai di hotelnya habis isya ini. Jam segini kita baru sampai gerbang tol Natar. Untuk tarifnya dari Kayu Agung tadi sampai ke Natar ini 207.500 teman-teman. Kalau Palembang Kayu Agung 50.000. Ini 207.500. Kita menuju ke persimpangan Jalan Lintas Sumatera ya teman-teman. Jalan lintas antara Bandar Jaya, Bandar Lampung. Lumayan jauh ya teman-teman exit tolnya ini, dari jalan lintas menuju gerbang tol, jalan tol utamanya. Jadi ini mungkin untuk episode pertama atau part 1 ini video jalan-jalan kita ke Lampung ini isinya ini di jalan semua ya teman-teman. Walaupun banyak yang sudah kita skip tadi, terutama di tol dari Kayu Agung tadi, dari Palembang Kayu Agung sampai ke Lampung ini ya teman-teman.
Ya seperti biasa, ciri khasnya Diones Channel isinya tentang rute jalan, walaupun jalan-jalan healing juga masih aja tentang rute jalan ya. Tapi kalau menurut saya menikmati perjalanan sepanjang perjalanan kita sampai tujuan ini sama juga dengan apa? Healing juga. Menikmati suasana, kondisi Belok kiri ke jalan alam lintas Sumatera. sekitar. Ya kalau menurut saya sih itu bagian dari perjalanan healing. Terus di jalan lintas Sumatera Healing sejauh itu kan 10 km. sesuatu yang membuat hati kita senang, lepas dari perasaan penat, dan kembali fresh ya teman-teman. Fungsinya healing ya. Kalau kita sepanjang perjalanan menikmati ya sama juga. By the way, ini kita udah sampai di jalan lintas Sumatera ya teman-teman. Menuju jalan lintas barat Sumatera. Jalan Hari ZA, sudah gelap, ini Pagar kita Alam. udah sampai di Bandar Lampung. Di depan ini pertigaan ya teman-teman. Yang ke kiri itu ke arah pelabuhan Bakauni. Kalau ke kota Tanjung Karang itu kita arah terus. Kita juga sebenarnya nggak begitu hafal sih jalan-jalan di Lampung ini ya teman-teman. Hotelnya aja posisinya di mana gitu kita juga belum tahu. Cuman nggak khawatir lah. Ada asisten, Mbah Google. Bandar Lampung City. Keluar bundaran ke jalan Kita lintas barat memasuki Sumatera. kota Bandar Lampung. Setelah 300 meter. Nah, Terus kalau lurus udah untuk tetap masuk di jalan gerbang lintas ini barat udah sah kita Sumatera. masuk Jalan ZA, kota Bandar Lampung ini. Pagar Alam. Kalau ingat saya zaman waktu kecil dulu, kalau ke Jawa sama orang tua gitu, belum ada tol, jalannya masih jalan jalur Pantura dan jalur tengah itu. Terus lurus untuk tetap di jalan Biasanya lintas kan barat Sumatera. gak apal juga Jalan jalan-jalan di ZA, kota itu, Pagar pasti Alam. kita nanya-nanya itu. Gak kayak sekarang udah ada Tetap Google, di tinggal jalan buka ZA, Google Map, Pagar udah Alam ada sejauh asisten. 1,5 kilometer. Kalau dulu saya itu kebagian yang tukang disuruh nanya itu biasanya arahnya kemana gitu. Dan yang jadi masalah kalau kita kan di Sumatera ini ngarahin atau nunjukin arah itu berdasarkan lurus atau kanan kiri itu kan, atau belok kanan belok kiri. Kalau di Jawa enggak, kebanyakan mereka berdasarkan arah mata angin. Itu yang kita kadang-kadang bingung. Oh nanti ke depan ke arah utara, habis itu ke selatan. Wah kita yang bingung itu, karena kita nggak biasa di Sumatera ini berdasarkan arah mata angin ya teman-teman. Jadi cuman kanan kiri kayak gitu aja, atau lurus gitu aja. Untungnya asisten kita sekarang ini Mbak Google ini ngarahinnya berdasarkan kayak kebanyakan kita kanan kiri gitu. Coba kalau dia kayak orang Jawa tetap berada di jalan ke arah utara, waduh bingung kita arahnya mana ini nanti. Setelah 300 meter, terus kanan supaya tetap di jalan ZA, Pagar Alam. Ini nama jalannya Jalan ZA Pagar Alam teman-teman. Kalau siang enak ya, lihat kanan kirinya bisa jelas. Ini malam sih. Terus kanan supaya tetap di jalan ZA, Pagar Alam.
Kondisi jalan di malam Sabtu di Bandar Lampung padat lancar ya teman-teman. Terus di Jalan ZA, pagar alam sejauh 2 km. Gunakan lajur kanan untuk belok kiri ke Jalan Kota Raja. Sepertinya kita sekarang ini sudah berada di tengah kota ya teman-teman. Kalau terakhir saya kesini itu sebelum pandemi itu jalanan masih macet karena ada pembangunan flyover sama underpass yang sudah dilewati tadi ya. Tadi yang lurus ke sana itu ke stasiun ya teman-teman, stasiun Tanjung Karang, stasiun terakhir yang ada di Lampung ini ya teman-teman. Biasanya kalau musim libur sekolah kayak gini, apalagi libur tahun baru gitu, di tempat-tempat wisata itu, destinasi wisata atau tempat-tempat kuliner itu kebanyakan yang parkir itu mobil berplat nomor BG ya teman-teman, dari Sumatera Selatan ya, termasuk kita ini, dan dari Palembang, dari Prabu Muli, Batu Raja, jalan-jalannya ke Lampung. Sebenarnya selain Lampung, destinasi untuk wisata pantai bisa ke Bengkulu ya teman-teman. Cuman yaitu akses jalan untuk ke Bengkulu itu yang lama ya. Kalau sekarang ke Lampung ini ya, kalau ke Bandar Lampung dari Palembang aja cukup 4 jam atau 5 jam sudah sampai. Kalau 5 jam itu bahkan insya Allah kita udah sampai ke Bakauni ya teman-teman, karena dengan kemudahan adanya tol ini ya. Kalau dulu itu biasanya kalau ke pantai itu ke Pasir Putih, tapi sekarang ini kebanyakan untuk wisatanya itu, wisata pantainya itu ke arah apa ya, selatan apa kalau istilahnya itu, ke Pantai Mutun, Pantai Clara, pantai apalagi, pokoknya daerah pesisir sana. Soalnya kalau pantai Pasir Putih itu kondisinya sekarang udah kotor ya teman-teman, jadi kebanyakan orang udah beralih. Tapi mungkin teman-teman ada masukan Setelah untuk 200 wisata meter, di Lampung ini belok selain sedikit ke kanan menuju wisata Jalan Jenderal Ahmad Yani. pantai, kemana aja? Bisa kasih rekomendasi di kolom komentar ya teman-teman. Kalau kayak anak-anak saya ini Belok simple, sedikit ke kanan yang menuju penting Jalan Jenderal Ahmad nginep di Yani. hotel, Lalu terus belok hotelnya sedikit ke ada kanan kolam renang, menuju wis Jalan aman Jenderal kalau Ahmad sudah kayak Yani. gitu. Gak peduli mau ke tempat wisata apa, yang penting ada kolam renangnya, itu aja aman. Belok sedikit ke kanan menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani. Setelah 600 meter, gunakan 2 lajur kiri untuk berbelok sedikit ke kiri ke Jalan Walter Mominsidi. Navigatornya ngasih informasi, gak bingung kita, jadi kayak udah hafal daerahnya padahal ada navigatornya ini. Ini kita tujuannya langsung menuju ke hotel ya teman-teman. Nama hotelnya itu Hotel GS, Hotel GS Lampung Culture. Kalau nggak salah GS-nya itu Grand Skuntum Syariah. Baru lihat reviewnya aja sih di aplikasi. Kalau ke hotelnya belum pernah. Yang pernah itu di Lampung itu Hotel Andalas, Gunakan 2 lajur kiri untuk berbelok Hotel sedikit ke kiri ke Jalan Walter Marco Mominsidi. Polo, terus Hotel Pop ya, baru 3 itu.
Setelah 800 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Udah deket teman-teman, ini udah nggak sampai sekilo, 800 meter lagi kata Mbak Google-nya ini. Sepertinya kawasan ini memang daerah kuliner dan banyak tempat-tempat penginapan atau hotelnya ya teman-teman. Terpantau malam Sabtu ini kendaraannya ramai ya teman-teman, ramai lancar. Ini posisi berada di Jalan Walter Wongisidi di Teluk Betung ya, Teluk Betung Utara teman-teman. Di sebelah kanan itu tadi itu Hotel Pop. Dulu kita pernah nginep di situ, tapi cuman 1 malam. Bagus tempatnya, apa bentuknya futuristik gitu, kamar mandinya kayak kapsul gitu. Cuman justru anak-anak nggak betah karena katanya sempit gitu kamar mandinya. Terus yang pasti nggak ada kolam renangnya, itu yang jadi masalah. Nah itu hotelnya ada di depan Tujuan sebelah Anda berada di sebelah kanan ya teman-teman. Pas turunan ini, karena di depan sana itu teluk ya teman-teman. Teluk itu apa, cekungan yang menjorok ke dalam. Kalau Tanjung kan menjorok keluar gitu. Seingat saya sih gitu, pelajaran IPA ya dulu. Ini Hotel GS, kita udah nyampe. Ini hotel parkir. Nah, kita langsung parkir di mana nih? Ke bawah aja kan ini. Kita parkir langsung ke bawah saja. Oke teman-teman, udah nyampe hotel ini. Kayaknya udah lama juga ini durasinya. Part pertama kita sampai sini aja dulu ya teman-teman. Review jalan-jalan kita ke Lampung ini. Jadi untuk part pertama ini perjalanannya aja, rutenya dari Prabu Muli sampai ke Lampung, sampai ke hotel ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Saksikan kembali untuk next episode part selanjutnya. Dukung berkembangnya Diones Channel dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.